Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa, NIM 2419071. Makalah Manajemen PAUD kelompok pertama tentang manajemen penyelenggaraan PAUD. A. Persyaratan umum pendirian PAUD. Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan suatu sekolah PAUD sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 Tahun 2014 bahwa yang dapat mendirikan lembaga PAUD yaitu pemerintahan kabupaten atau kota, pemerintahan desa, orang perseorang, kelompok, dan badan hukum. Ada juga persyaratan lain dalam pendirian PAUD seperti persyaratan teknis. Pendirian lembaga pendidikan secara umum meliputi dokumen-dokumen kurikulum pendidikan, jumlah dana atau kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, saran dan prasarana, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, sertifikat, manajemen, dan proses pendidikan. Harus dipenuhi bagi yayasan yang ingin mendirikan lembaga PAUD. Pendirian PAUD juga harus ada persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mendirikan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Kurikulum. 2. Peserta didik atau anak didik. 3. Tenaga kependidikan atau guru dan staf. 4. Sarana dan prasarana. 5. Pembiayaan pendidikan. 6. Sistem evaluasi. B. Mekanisme pendirian PAUD. Lembaga PAUD memiliki mekanisme dalam pendirian sebuah lembaga secara prinsip yang setara dengan kabupaten atau kota dengan yang lain. Bahwasanya pemberian usulan pendirian PAUD harus dilakukan oleh yayasan yang telah masuk dalam lingkup badan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat 1 yang menerangkan bahwa penyelenggaraan dan satuan pendidikan formal yang didirikan pemerintah atau masyarakat terbentuk badan hukum pendidik sebagaimana dijelaskan di atas. C. Tujuan dari penyelenggaraan PAUD atau TK atau RA. 1. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 2. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestesis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. 3. Membantu anak mengembangkan berbagai potensi dalam psikis dan fisik yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, sosial dan emosi, kemandirian kognitif, dan bahasa serta fisik motorik untuk siap memasuki jenjang pendidikan dasar. D. Struktur kelembagaan PAUD. Bagaimana komponen-komponen PAUD itu? Berikut adalah deskripsi mengenai 4 komponen lembaga PAUD. 1. Pendidik. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda dengan kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut. 1. Guru PAUD. Kualifikasi akademik guru PAUD memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi. 2. Guru pendamping. Pada dasarnya, guru pendamping ini menjadi guru yang bertugas membantu guru PAUD. Seorang guru pendamping dapat menjadi guru PAUD manakala ia sudah memenuhi kualifikasi akademik sebagai guru PAUD. 3. Guru pendamping muda. Kualifikasi akademik guru pendamping muda yaitu memiliki ijazah sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat
yang memiliki sertifikat atau pendidikan atau kursus. 2. Anak usia dini. Anak usia dini merupakan individu yang tengah mengalami proses tumbuh kembang yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. 3. Kurikulum atau standar isi PAUD. Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini menurut pengamatan langsung belum memiliki standar yang dapat dijadikan acuan minimal baik pelaksanaan PAUD formal, non-formal maupun informal. Sebenarnya pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD diperlukan standar acuan. 4. Masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal pada suatu tempat yang memiliki latar belakang berbeda serta memiliki tujuan yang berbeda pula. Tetapi mereka menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut antara satu sama lain harus saling bekerja sama. Kelompok 2 tentang manajemen kurikulum PAUD. A. Manajemen kurikulum. 1. Pengertian manajemen kurikulum. Secara bahasa, manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Secara etimologi, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidik tertentu. Adapun makna kurikulum secara luas dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengertian kurikulum secara tradisional, 2. Pengertian kurikulum secara modern, 3. Pengertian kurikulum masa kini. 2. Tujuan manajemen kurikulum PAUD. Fungsi dan tujuan manajemen kurikulum. 1. Perencanaan. Program kegiatan apapun perlu direncanakan dengan baik agar semua kegiatan terarah. Tujuannya yaitu agar kegiatan pembelajaran secara keseluruhan dapat berhasil. 2. Mengatur bahan pelajaran yang terdapat dalam kurikulum, pengaturan bahan pembelajaran tersebut tentunya yang akan membantu siswa dalam melakukan belajar. 3. Pelaksanaan kurikulum. Untuk melaksanakan dan menguji kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di kelas merupakan perwujudan bentuk kurikulum yang nyata, perwujudan konsep. 4. Pengawasan kurikulum. Meskipun sebuah rencana telah disusun dengan matang dan dikerjakan secara organisatoris, akan tetapi kedua hal tersebut belum menjamin sebuah rencana dapat terrealisasikan dengan baik. 5. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah kegiatan kurikulum berupa penilaian untuk mengetahui berapa persen tujuan itu dapat dicapai. Jadi kesimpulannya, manajemen kurikulum PAUD dilaksanakan dengan tujuan supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. 3. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Proses pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk tercapainya kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang melibatkan 6 aspek. Perkembangan secara terpadu. 3. Karakteristik kurikulum 2013 PAUD. Karakteristik kurikulum ini supaya menempatkan pembelajaran pada anak bukan berpusat pada guru. Anak didorong untuk aktif secara maksimal dengan melibatkan pada setiap kegiatan pembelajaran. Peran guru hanya sebagai mediator dan fasilitator. Selain itu, kurikulum baru menekankan pada pembentukan karakter peserta didik untuk mengembangkan program pembelajaran merujuk pada 3 aspek, yaitu menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta kesiapan belajar.
Kelompok 3 tentang manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. A. Konsep dasar pengelolaan pembelajaran PAUD. Pengelolaan dapat diartikan semua kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang atau lebih dalam suatu kelompok atau organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang telah ditetapkan. B. Prinsip, strategi, dan proses pembelajaran PAUD. 1. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Prinsip dalam proses pembelajaran anak usia dini yaitu 1. Interaktif, 2. Inspiratif, 3. Menyenangkan, 4. Menantang, 5. Motivasi. 2. Strategi pembelajaran anak usia dini. Strategi pembelajaran adalah penggabungan macam tindakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Adapun strategi pembelajaran pada anak usia dini selalu mengedepankan aspek-aspek aktivitas bermain, bernyanyi, atau bergembira, dan bekerja sama dalam arti berkegiatan. Jenis-jenis strategi pembelajaran anak usia dini adalah 1. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran AUD. 2. Strategi pembelajaran langsung. 3. Strategi pembelajaran tidak langsung. 4. Strategi pembelajaran interaktif. 5. Strategi pembelajaran empiris. 6. Strategi pembelajaran mandiri. 3. Proses pembelajaran PAUD. Pembelajaran sambil bermain adalah sebagai berikut: bermain sosial, bermain seorang diri, bermain paralel, bermain asosiatif, bermain kooperatif, bermain soliter, bermain sebagai penonton atau pengamat, bermain dengan benda, bermain sosiodramatik. Ada beberapa metode dalam pembelajaran di PAUD sebagai berikut. 1. Metode bermain. 2. Metode cerita. 3. Metode menyanyi. 4. Metode karya wisata. 5. Metode demonstrasi. C. Menyusun perencanaan pembelajaran PAUD. 1. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. 2. Prinsip-prinsip pembuatan perencanaan pembelajaran AUD. Menurut Triyanto, ada 7 prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran yaitu 1. Relevansi. 2. Adaptasi. 3. Kontinuitas. 4. Fleksibilitas. 5. Kepraktisan dan akseptabilitas. 6. Kelayakan atau feasibility. 7. Akuntabilitas. 3. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran AUD. 1. Program tahunan. 2. Program semester. 3. Rencana kegiatan mingguan atau RKM. 4. Rencana kegiatan harian atau RKH. 4. Penilaian pembelajaran. Beberapa alat penilaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini atau Depdiknas 2012 yaitu 1. Observasi penilaian. 2. Catatan anekdot. 3. Percakapan penilaian. 4. Penugasan. 5. Unjuk kerja atau performance. 6. Hasil karya atau produk. D. Implementasi pembelajaran di lembaga PAUD. Ada beberapa pendekatan pembelajaran di lembaga PAUD, diantaranya yaitu 1. Model pembelajaran klasikal. 2. Model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. 3. Model pembelajaran area atau minat. 4. Model pembelajaran Beyond Center and Circle Time atau BCCT.
Kelompok 4 tentang manajemen penilaian PAUD. A. Pengertian manajemen penilaian PAUD. Manajemen atau pengelolaan PAUD diartikan oleh Suyadi sebagai usaha dalam mengelola, mengatur, atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan guru dan lingkungan yang dilakukan secara teratur. B. Tujuan manajemen penilaian PAUD. Tujuan penilaian sebagai berikut. 1. Untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. 2. Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. 3. Mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. C. Model penilaian PAUD. Ada beberapa model penilaian atau evaluasi pembelajaran PAUD antara lain 1. Model Taylor. 2. Model kesesuaian. 3. Model Alkin. 4. Model yang berorientasi pada tujuan. 5. Model pengukuran. D. Pengelolaan penilaian PAUD. Pengelolaan hasil penilaian PAUD perlu dilakukan agar pendidik tidak sekadar mengumpulkan potongan fakta kegiatan anak didik. Kumpulan fakta kegiatan anak didik harus dapat diolah menjadi informasi yang bermakna. Melalui penilaian, guru mengetahui apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung, guru pendidik dapat mengamati segala tindakan anak mulai dari ucapan, ekspresi, gerakan hingga hasil karya anak didik. Sebagai bukti proses penilaian dilakukan dengan mencatat hasil penilaian. 1. Catatan anekdot. 2. Checklist. 3. Hasil karya. 4. Kompilasi. E. Prinsip-prinsip penilaian PAUD. Dalam melakukan penilaian di PAUD terdapat beberapa prinsip penilaian, yaitu 1. Mendidik. 2. Berkesinambungan. 3. Objektif. 4. Akuntabel. 5. Sistematis. 6. Transparan. 7. Menyeluruh. F. Instrumen penilaian PAUD. Instrumen penilaian merupakan alat yang membantu guru dalam mengukur proses, hasil, dan ketercapaian pembelajaran. Dalam buku pedoman disebutkan ada 3 instrumen yang dapat digunakan untuk menilai tingkat perkembangan anak usia dini. Ketiga bentuk instrumen itu adalah checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Kelompok 5 tentang manajemen peserta didik PAUD. A. Manajemen peserta didik bagi PAUD. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut atau tim dosen Adpen UPI. Secara khusus, manajemen peserta didik bertujuan 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 4. Peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dalam dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. B. Tujuan manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di PAUD, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan PAUD secara efektif dan efisien. C. Pendekatan manajemen peserta didik PAUD. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik. Pertama, pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif
dan birokrasi lembaga pendidikan. Kedua, pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. D. Manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Dalam manajemen peserta didik anak usia dini, terdapat beberapa komponen yang berkaitan erat dengan output yang akan dihasilkan, antara lain sebagai berikut. 1. Kelembagaan. 2. Metode pengajaran. 3. Kurikulum. 4. Keterampilan. 5. Pelatihan. Kelompok 6 tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. A. Konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang diterapkan dalam bidang pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang berkaitan dengan pendidikan. Manajemen pendidikan dapat dilihat dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan institusi atau institutional level, tingkat manajerial atau managerial level, dan tingkat teknis atau technical level. D. B. Pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengumuman adanya informasi baru. 2. Pendaftaran. 3. Seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu 1. Penyaringan administratif. 2. Ujian atau tes. 3. Pemeriksaan medis atau kesehatan calon. 4. Pengumuman. C. Pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. 1. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang kependidikan. Tujuan pengembangan tenaga kependidikan yang efektif secara umum ialah untuk 1. Menambah pengetahuan. 2. Menambah keterampilan. 3. Mengubah sikap. D. Pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan. 1. Pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan adalah pemutusan hubungan kerja pada suatu lembaga pendidikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun jenis-jenis pemberhentian pendidikan tenaga kependidikan atau PTK sebagai berikut. 1. Pemberhentian dengan hormat PTK. 2. Pemberhentian dengan tidak hormat PTK. 2. Pemensiunan tenaga kependidikan. Latar belakang adanya pensiun karena 1. Batas usia pensiun. 2. Kemauan sendiri. 3. Takdir, misalnya sakit, meninggal dunia. 4. Rektorisasi atau dinas. Dan 5. Diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Kelompok 7 tentang manajemen sarana dan prasarana. A. Konsep manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana agar mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara tepat guna dan tepat sasaran. Sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu 1. Bangunan dan perabot sekolah. 2. Alat pembelajaran yang terdiri pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium. 3.
Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Sarana prasarana pembelajaran indoor. Sarana prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruang tersebut. C. Sarana prasarana pembelajaran outdoor. Selain sarana prasarana dalam ruang atau indoor, lembaga PAUD juga harus melengkapi sarana prasarana di ruang terbuka atau outdoor atau lapangan. Isinya sama, yaitu berbagai fasilitas pembelajaran atau permainan. D. Perencanaan dan pengadaan sarana prasarana PAUD. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengadaan adalah kegiatan untuk menghadirkan alat atau media dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas sekolah. Kelompok 8 tentang manajemen sarana prasarana. 1. Konsep manajemen sarana dan prasarana. A. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. B. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Sujipto, Raffles mengemukakan bahwa sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan yang telah ditetapkan terjadi efektif dan efisien. C. Fungsi manajemen sarana prasarana. Menurut Suryoto, fungsi manajemen sarana dan prasarana sekolah meliputi perencanaan atau penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. 2. Sarana prasarana pembelajaran dalam indoor. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penginventarisasian, 4. Penggunaan, 5. Pemeliharaan, 6. Penghapusan, dan 7. Pengembangan. 3. Sarana prasarana pembelajaran outdoor. Prinsip-prinsip penataan area outdoor yang harus diperhatikan adalah 1. Memenuhi aturan keamanan. 2. Harus sesuai dengan karakteristik alamiah anak. 3. Desain lingkungan luar kelas harus didasarkan kebutuhan anak. 4. Secara estetis harus menyenangkan. Tujuan strategi pembelajaran outdoor. Dalam kurikulum TK atau PAUD, lingkungan bermain outdoor adalah hal yang memerlukan perhatian yang sama dengan kegiatan di dalam kelas. Hal ini berarti berbagai pengembangan aspek dipelajari seperti sosial, emosional, kognitif, dan fisik. Manfaat strategi belajar outdoor bagi anak. 1. Aspek perkembangan sosial emosional. 2. Aspek perkembangan kognitif. 3. Aspek perkembangan fisik. 4. Perkembangan aspek moral dan agama anak. 5. Aspek perkembangan fisik. 6. Aspek perkembangan sosial. 7. Aspek perkembangan bahasa. A. Sarana prasarana PAUD. Sarana dan prasarana merupakan instrumen penting dalam dunia pendidikan dan menjadi salah satu dari 8 standar nasional pendidikan. Begitu pentingnya sarana prasarana pendidikan, institusi-institusi berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 1. Konsep dasar perencanaan sarana prasarana pendidikan. A. Pengertian perencanaan sarana prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
A. Prinsip-prinsip perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip. 1. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus betul-betul merupakan proses intelektual. 2. Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan melalui studi komprehensif mengenai masyarakat pendidikan dan kemungkinan pertumbuhan serta prediksi populasi sekolah. 3. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus realistis sesuai dengan kenyataan anggaran. 4. Visualisasi hasil perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus jelas dan rinci baik jumlah, jenis, merek, dan harganya. B. Syarat perencanaan sarana prasarana pendidikan. Dalam kegiatan perencanaan sarana prasarana pendidikan atau Depdiknas, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas belajar mengajar. 2. Perencanaan harus jelas. 3. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. 4. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kualitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. 5. Perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan mengikuti prosedur yang berlaku. 6. Mengikuti sertakan unsur orang tua murid. 7. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan perubahan situasi kondisi yang tidak disangka-sangka. 8. Dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. C. Tahapan perencanaan. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan untuk dihasilkan serta sesuai dengan dana dan tingkat kepentingan, tujuan, dan perencanaan adanya demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaannya. Kelompok 9 tentang manajemen keuangan PAUD. A. Konsep dasar manajemen keuangan PAUD menurut pakar administrasi pendidikan menyatakan bahwa manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pemberdayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan dipertanggungjawabkan dalam melancarkan pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen keuangan dalam pendidikan merupakan unsur yang sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan. Tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan adalah untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua upaya dalam pemerolehan dana dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan baik. B. Perencanaan keuangan PAUD. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. C. Pengelolaan dan penggunaan keuangan PAUD. Proses pengelolaan keuangan di PAUD meliputi 1. Perencanaan anggaran. 2. Strategi mencari sumber dana PAUD. 3. Penggunaan keuangan PAUD. 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran. Dan 5. Pertanggungjawaban. D. Laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pelaksanaan di pertanggungjawaban ini juga bagian dari pengawasan yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan. Hal ini dilakukan mulai dari proses pengeluaran, pos anggaran pembelajaran, perhitungan, dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Terdapat 2 macam pengawasan yang terdapat di lembaga PAUD dalam pemeriksaan anggaran, diantaranya adalah 1. Pengawasan fungsional. 2. Pengawasan internal sekolah yang ditunjuk sebagai pengawasan keuangan. Kelompok 10 tentang manajemen hubungan masyarakat. A. Manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat atau HUMAS merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh lembaga organisasi dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif dengan masyarakat sehingga dibutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga. B. Tujuan manajemen hubungan masyarakat.
Tujuan umum dari program Humas adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat atau stakeholder agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud terutama terciptanya citra positif, kemauan yang baik, saling menghargai, toleransi antara kedua belah pihak yang terkait atau Nasion 2006. C. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat. Wijaja mengungkapkan bahwa ruang lingkup Humas pada sebagai berikut. A. Pengelolaan dan pengumpulan data. B. Penerangan. C. Publikasi. Jeffkins dalam buku Public Relation ruang lingkup dibedakan dalam dua bagian, diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Publik internal menjaga relasi ke dalam. 2. Publik eksternal menjaga relasi keluar. D. Penerapan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Prosedur pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat dilaksanakan melalui 3 tahap sebagai berikut. 1. Menganalisis masyarakat, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan sasaran masyarakat, kondisi, karakter, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. 2. Mengadakan komunikasi tahap kedua. 3. Melibatkan masyarakat, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi lebih dari itu menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program sekolah. Hubungan kerja Humas dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Hubungan edukatif, 2. Hubungan kultural, 3. Hubungan institusional. Konsep manajemen hubungan masyarakat dalam perspektif Islam yang pertama ta'aruf atau saling mengenal, tafahum atau saling memahami, tarahum atau saling mengasihi, dan ta'awun atau saling kerjasama. Kelompok 11 tentang manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. A. Supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol, melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervisi menurut Suhertian telah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah sebagai berikut. 1. Sistematis. 2. Objektif. 3. Menggunakan alat pencatatan yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik. 2. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi ialah 1. Membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. 2. Membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. 3. Membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. 4. Ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. 3. Fungsi supervisi pendidikan. Pitt A. Suhertian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. 1. Mengkoordinir sesuai usaha sekolah. 2. Memperlengkapkan kepemimpinan sekolah. 3. Memperluas pengalaman guru-guru. 4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. 5. Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. 6. Menganalisis situasi belajar mengajar. 7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. 8. Memberikan wawasan yang telah luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. B. Ruang lingkup supervisi. Oleh sebab itu, ruang supervisi pendidikan pun mencakup ketiga unsur tersebut yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Unsur personal. 2. Unsur material. 3. Unsur operasional. Ditinjau dari objek yang disupervisi, ada 3 macam supervisi, yaitu A. Supervisi akademik. B. Supervisi administrasi. C. Supervisi lembaga. C. Penerapan teknik supervisi. Teknik-teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor
bukan berdasarkan jenis model dan teknik, tetapi berdasarkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh guru yang harus diperbaiki dalam mengajar. Teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor tergantung pada masalah dan tantangan apa yang dihadapi pendidikan dalam kegiatan mengajar. Maka supervisor membutuhkan teknik-teknik supervisi yang sesuai dan tepat dalam memecahkan masalahnya. A. Teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik-teknik yang bersifat kelompok yang diintroduksi oleh pengaribuan dari berbagai pendapat ahli, antara lain dengan cara melakukan satu pertemuan orientasi. 2. Rapat guru. 3. Studi kelompok antar guru. 4. Diskusi sebagai pertukaran pikiran atau pendapat. 5. Workshop atau lokakarya. 6. Tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience. 7. Diskusi panel. 8. Seminar. 9. Simposium. B. Teknik-teknik supervisi yang bersifat individual. Supervisi individual ini memang lebih mengarah kepada supervisi akademik, meskipun tidak tertutup penggunaannya dilakukan pada supervisi manajerial. Kegiatan itu antara lain sebagai berikut. 1. Kunjungan kelas. 2. Observasi kelas. 3. Intervisitasi. 4. Menilai diri sendiri. 5. Demokrasi mengajar. 6. Buletin supervisi. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.